Qala Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharaini amin ila anqal ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun wa laysa dhalika illa maulakal karim khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi ma sahibaka, tidaklah ada yang menjadi sahibmu. Sahib itu yang menyertaimu, memperhatikanmu, menjagamu, mengingatkanmu. Itu sahib yang sesungguhnya. Kalau menjerumuskanmu bukan sahib, musuh. Yang mana sahib itu adalah yang menyertaimu dan menjagamu, memberikan manfaat kepadamu. Sahib. Dan sohbah ini dinisbatkan kepada Allah. Bukan zatnya Allah, akan tapi rahmatnya, perlindungan, pertolongannya. Seperti di dalam doa safar yang kalian hafal gimana? Allahumma anta as-sahibu fis safari. Allah. Allahumma anta as-sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Nah, tidak ada yang menjadi sahibmu yang sesungguhnya kecuali yang telah menjadi sahibmu yang dia itu mengetahui kekuranganmu. Walaysa dzalika, dan tidak ada yang demikian itu illa maulakal karimu, kecuali Allah. Dan sebaik-baik orang yang kau jadikan sahib, dan sebaik-baik yang kau jadikan sahib, sebaik-baik yang kau jadikan sahib adalah yang meminta kepadamu dengan sebuah permintaan la li syai'in ya'udhu minka ilaihi, bukan untuk kepentingannya tapi untuk kepentinganmu. Baik, kita celenderehkan. Sahib itu maknanya menyertai, tapi Allah, zat Allah, laisa kamitsli syai'un. Kalau dikatakan Allah ma'ana, bukan berarti langsung Allah bersama kita seperti kita bersama-sama, enggak. Allah tidak memerlukan tempat. Allah ada tapi tidak memerlukan tempat. Maka jika dinisbatkan kepada Allah sesuatu yang mengarah kepada menjisimkan Allah, mengatakan Allah jisim seperti makhluknya, maka harus kita tepis dan kita beri takwil seperti ini. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, anta sahibu fis safari, nggak ada orang yang berkatakan Allah sahibku dalam pergian, Allah bersamaku seperti kamu nemeniku, enggak. As-sahibu fis safari, Allah yang menyertai dengan pertolongannya, perlindungannya, rahmatnya, riayahnya. Di sini juga begitu. Sahib itu ya seperti itu. Yang engkau akan mendapatkan manfaat dengannya. Dia akan menjagamu dan akan mengarahkanmu. Jika engkau salah, dia akan mengingatkanmu, meluruskanmu. Tidak ada sahib sejati seperti yang telah menjadi sahibmu, akan tapi dia tahu tentang aibmu. Aib itu ada aib zahir dan aib batin. Aib itu ada aib zahir dan aib batin. Aib zahir yaitu perilaku zahir yang maksiat, mata jelalatan, tangan coel-coel, mulut ceplas-ceplos, itu aib zahir. Sebagai sahib manusia kita tahu. Nah, ini ngomongnya
ngomongnya nggak enak. Kita bisa mengingatkan karena kedengaran. Tapi ya kalau sudah urusan dengan aib batin, siapa yang tahu sahib? Sahib seperti apa yang mengetahui aib batin kita lalu akan membenahi aib kita? Orang tua kita juga tidak tahu. Pasangan kita juga tidak tahu. Teman kita juga tidak tahu. Lalu sahib siapa sih yang mengetahui aib batin kita? Siapa? Allah Jalla Jalaluh. Maka sebaik-baik sahib adalah Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau meminta kepada hambanya untuk melakukan amal ibadah bukan untuk kepentingan Allah. Allah di saat menyuruh hambanya melakukan sholat itu karena kepentingan hamba itu sendiri yang akan ia petik kelak. Bahkan di saat kita melakukan kesalahan dan dosa pun bagaimana Allah yang maha pengampun pun menyeru, hal min mustaghfirin, mana yang mohon ampun kepadaku? Itulah sahib sejati Allah Jalla Jalaluh. Maka dari itu hendaknya kita merasakan itu, merasakan kalau Allah adalah sebaik-baik sahib kita. Ibn Athaillah As-Sakandari ngajak kita merenung dan berpikir, kalau kita dengan sesama manusia, lalu kita bersahabat dengan seseorang, persahabatan kita terjalin hari demi hari, minggu demi minggu, sampai bertahun-tahun. Karena sahabat kita itu adalah orang yang sangat hati-hati, maka dia sangat menjaga perilakunya dengan kita. 5 tahun kita bersahabat dengannya, hampir tidak ada pernah dia menyakiti kita dengan lesannya. Bahkan sangat sering kita ketemukan dia mengalah dengan kita. Bahkan di saat kita salah, dia mudah memaafkan kita. Yang ia pikirkan adalah berbuat baik untuk kita. 5 tahun tidak ada celah dia. Kira-kira kita sebagai manusia normal terpesona atau tidak? Terpesona, kagum. Kita senang menikmati persahabatan dengan manusia yang semacam itu. Dia baik dengan kita, selalu memberi kepada kita, mengingatkan kita kalau salah kita, memikirkan tentang kita. Bahkan dia berbuat baik dengan kita tanpa pamrih, dia hanya menginginkan kita baik, gitu saja. Lihat, semua manusia normal pasti senang dengan orang semacam ini. Karena apa? Dia berbuat untuk kita tanpa pamrih. Bukan kita ingin menyanjungnya, bukan dia minta balasan dari kita. Nah, kalau kita sudah sampai akal kita bahwasanya, atau bahkan hati kita sudah faham bahwasanya orang semacam itu layak untuk kita jadikan sahib, dan kita akan nyaman dengan orang semacam ini. Fitrah batin kita. Kemudian setelah itu kita alihkan kepada hikmah ini. Ketahuilah bahwa Allah Jalla Jalaluh jauh dan jauh dan jauh daripada itu semuanya. Tapi kenapa? Karena kita belum bisa bersyukur kepada Allah. Belum bisa kita merasakan suhbahnya Allah kepada kita. Suhbatul ma'unati, suhbatul taufiki, suhbatul riayati. Kenapa kok kita belum merasakan suhbah kebersamaan Allah dengan kita, dengan karunia-karunianya yang tidak pernah putus? Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengajak kita merenungi urusan kita dengan Allah dengan bahasa seolah-olah kita dengan manusia dulu. Sahib, sebaik-baik yang menjadi sahibmu adalah yang paling tahu tentang kekuranganmu, dan dia akan meluruskanmu, dan yang paling tahu hanya Allah. Dan jika menyuruhmu untuk sesuatu hal, bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentinganmu, itulah sahib sejatimu. Jika di kalangan bangsa manusia, kita akan senang, tersanjung dengan orang semacam ini. Kenapa kok kita tidak pernah merasakan agungnya
karunia Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita. Ini. Jadi dengan Allah mudah. Kunci yang pertama adalah kita mengetahui adalah Allah adalah Tuhan kita. Mengakui adanya bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Kemudian setelah itu kita menyerahkan kepada Allah yang lebih tahu tentang keadaan kita, lebih tahu tentang kekurangan kita, dan kita miliknya. Maka seorang hamba di saat sudah mengenal Allah, menyerahkan kepada Allah, maka dia adalah orang yang selalu dalam kebaikan. Tidak akan ada cacat dalam hidupnya. Tentunya martabat orang itu adalah di dalam kesadarannya akan suhbah Allah tadi. Semakin tinggi kesadarannya, lihat apa yang terjadi pada hamba tersebut. Pada pertemuan yang lalu sudah disebutkan, tidak akan bisa sujud kecuali adalah karunia dari Allah. Tidak ada kebaikan bisa lakukan kecuali dari Allah. Allah, dikit Allah. Dia merasakan suhbah Allah dalam segala sepak terjangnya, segala urusannya. Pangkatnya akan tinggi. Ingat catatan, setiap dinisbatkan ma'iyah dan suhbah kepada Allah, jangan dianggap seperti kita. Laisa kamitslihi syai'un. Nah ini. Kemudian manusia, kita semuanya ada interaksi dengan sesama, hubungan dengan sesama. Ada saat kita memberi dan ada saat kita menerima. Itu wajar dalam, kita makhluk sosial, makhluk yang punya hajat yang saling melengkapi, atau bahasa lain saling membutuhkan, kita manusia. Sehingga dalam hidup kita ini seperti irama. Jadi dalam hidup ini karena ada yang membutuhkan, ada yang saling membutuhkan. Ada yang si kaya dan si fakir, si sakit dengan yang memberi obat. Ini kita saling melengkapi. Artinya hubungan kita dengan manusia ini, kemudian kita memberi, ada mengambil, ini adalah suatu hal yang wajar dan harus keberadaan seperti itu, keberadaan kita semacam itu. Akan tapi ada kualitas di dalam kita berurusan dengan sesama manusia. Kualitas di dalam perkawanan, di dalam persahabatan, di dalam interaksi ada kualitas. Dan kualitasnya ini, tinggi rendahnya kualitas tersebut adalah tergantung bagaimana di saat kita berurusan dengan manusia tersebut hati kita. Jika kita berurusan dengan manusia tersebut, kita berurusan dengan manusia tersebut, kita dasari dengan rasa ingin berbuat baik kepadanya, bersahabat dengannya karena Allah, maka persahabatan kita ini kualitasnya tinggi. Orang yang menerima persahabatan dari kita pun dia akan nyaman, karena tahu kita bersahabat dengan dia tanpa pamrih. Kita tidak mengharap sepeser pun dari dia, bahkan kita tidak mengharap sanjungan. Dia akan senang dengan kita. Begitu sebaliknya, jika dia berurusan dengan kita juga karena Allah, maka kita pun akan nyaman dengan dia. Kita akan nyaman dengan dia. Karena apa? Apa yang ia lakukan adalah tulus karena Allah. Kita nyaman dan semua akan merasakan nyaman. Hubungan yang dibangun karena Allah. Nah, kemudian kalau itu adalah antara satu dengan satu. Kemudian kalau ini dikembangkan lagi, bukan satu, bertiga. Semuanya berhubungan karena Allah. Aku menolong dia karena Allah. Seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya karena Allah. Seorang istri berbuat baik pada suaminya karena Allah, bukan hanya pengen uang sakunya tambah. Uang belanjanya minta ditambah, baik sama saya. Enggak gitu. Seorang guru dengan murid mengajar karena Allah, lihat, nggak akan putus semangatnya.
Seorang kaya memberikan kepada orang fakir karena berharap Allah nggak akan merendahkan dia. Nah, jika seseorang di dalam urusan dengan sesamanya selalu dihubungkan dengan Allah, maka ini adalah menjadi hubungan yang berkualitas. Apa yang terjadi setelah itu? Keindahan. Sehingga di sana ada pendidikan dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang mahabbah di antara kita. Hendaknya kita bangun cinta di antara kita karena Allah. Nah, ini yang perlu kita asah. Kesadaran kita di dalam berinteraksi ini karena Allah. Seorang bapak di saat mendidik anaknya bukan karena Allah, dia akan capek. Karena belum tentu anaknya dididik menjadi anak berbakti. Tapi kalau dia mendidiknya karena Allah, dia nggak pernah pusing. Yang penting aku mendidik karena Allah, selesai. Bahkan seorang tua itu bisa saja mendidik anaknya, membesarkan anaknya itu terbetik di hatinya bukan pahala dari Allah, hanya seolah-olah begini berkata, nak, engkau akan aku besarkan, aku sekolahkan. Nanti kalau ketua aku mau numpang kepadamu, nak. Jadi ada seorang tua membesarkan anaknya, mendidik anaknya hanya ingin numpang di masa tuanya. Maka kurang ketulusan. Sehingga di dalam mendidiknya pun tidak sempurna. Tapi kalau orang tua mendidik anaknya, aku mendidikmu karena ini amanat dari Allah dan karena Allah, lihat akan lurus jalannya. Kalau seorang tua mendidik anaknya hanya ingin numpang di masa tuanya, lihat numpang itu di mana sih? Di rumah yang naungan yang aman, kemudian kamar sejuk, dan ini kan perlu uang, makanya anaknya akan dijadikan budaknya dunia. Setelah anak yang mendapatkan dunia, belum tentu menghormati orang tuanya. Na'udzubillah. Tapi seorang tua yang mendidik anaknya karena Allah, seorang istri mendidik suaminya karena Allah, suami mendidik anaknya karena Allah, maka akan menemukan keindahan di dalam hidupnya. Bahkan di saat gagal pun tidak akan kecewa, karena dia sudah mendapatkan pahala dari Allah, karena dia tahu melakukan itu semuanya karena Allah. Kalau kita melihat, kalau kita bersahabat dengan seseorang yang dia itu meminta dari kita selalu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingannya, kita salut dengan dia, sanjung, bangga dengan dia. Hendaknya memang interaksi kita dengan sama manusia seperti itu. Makanya urusan dengan tetangga, urusan dengan tamu, bagaimana Rasulullah sambungkan dengan iman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, falyukrim dhaifah. Yang iman kepada Allah dan hari akhir, hubungannya hendaknya muliakan tamunya. Ada apa ini semuanya? Ini bukan basa-basi. Kalau basa-basi sosial itu kan begitu, agar rumahmu dijaga, tolong deh kalau tetanggamu lagi pergi, jaga dong. Kalau kamu dicubit sakit, jangan nyubit. Itu kan basa-basi sosial. Itu adalah ego, kepentingan dirinya. Tapi kalau orang beriman, dia akan berkata, aku akan menjaga harta tetanggaku. Kenapa? Dia kalah jiron. Wasiat Nabi. Nabi pernah menyampaikan Jibril selalu mewasiatkan kepadaku tentang tetangga. Seolah-olah antara tetangga itu saling mewarisi. Begitu seringnya Jibril wasiat, maka diwasiat untuk kita. Aljar, Nabi, tetangga. Loh, kita berbuat baik kepada tetangga karena apa? Bukan karena pengen dijaga rumah kita. Coba yang berbuat baik kepada tetangga hanya karena pengen dijaga rumahnya. Giliran pergi, tak taunya lampu depan pecah, tetangganya nggak tahu menau. Kurang ajar, tetangga sudah dibaikin, tidak peduli rumah saya. Marah. Tapi kalau kita berbuat baik dengan tetangga karena Allah, apa yang terjadi? Puas ya. Puas karena dia tahu balasannya adalah agung sekali di hadapan Allah. Tidak ada orang kaya yang memberikan kepada si fakir adalah dengan merendahkan. Karena dia berpikir, dia dengan Allah, mana yang lebih hebat, aku atau orang fakir yang aku kasih? Dia berpikir. Coba jika Anda orang kaya memberikan uang 100.000 rupiah kepada si fakir, apa yang kita berikan? 100.000 rupiah dunia, murni dunia. 100.000 rupiah kita berikan di si fakir. Gara-gara si fakir, Allah beri apa untuk kita? Akhirat yang nilainya bukan 100. Banyakan fakir.
Banyak kan yang kita dapat di saat kita memberikan kepada si fakir daripada apa yang kita berikan. Sehingga orang yang kenal Allah itu di saat memberikan kepada seorang fakir itu adalah dengan benar-benar menghormati, diniatkan karena Allah, bukan niat meremehkan. Sampai derajat seperti ini. Ini makna menyadari bahasanya pentingnya kita itu di dalam bersahabat ini adalah karena Allah. Dimulai daripada kita nyadari bahasanya sahabat sejati kita adalah Allah. As-sahibu, bukan saja fis safari, dalam keadaan di rumah kita pun menjadi sahib. Maknanya apa? Sohbah, sohbatur riayah, subah pertolongan dari Allah. Dan kita harus merasakan seperti itu, dilihat oleh Allah, berhati oleh Allah. Zat yang jika meminta bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan yang diminta, kepentingan kita. Ribuan sujud yang kita lakukan tidak akan menambah kemuliaan Allah, karena kemuliaan Allah sudah di puncaknya. Jika manusia jadi pendusta semua, kalau seandainya manusia semuanya itu seperti Nabi Muhammad semuanya, tidak akan menambahkan kebesaran kerajaan Allah. Kalau semua manusia sejahat Abu Jahal semuanya, tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Allah tidak memerlukan apapun dari hambanya. Maka kalau Allah menyuruh kita adalah karena kebaikan kita. Ini. Jadi yang harus kita sadari dari hikmah ini adalah Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari mengajarkan kepada kita agar kita itu bisa merenung dan menyadari bahwasanya sebaik-baik sahib adalah Allah. Inilah tambah iman kita. Kalau sesama manusia, lihat kita bersalah dengan manusia, salah sekali, mungkin orang itu masih maafkan kita. Salah kedua kali, mungkin masih maafkan kita. Salah ketiga kali, ngedumelnya lebih luar biasa, cuman mungkin masih maafkan kita. Tapi kalau kita melakukan kesalahan yang sama dengan manusia tersebut sampai 10 kali, mungkin dia tidak akan mau melihat muka kita. Tapi bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Tidak akan pernah berpaling dari hambanya yang menghadap kepadanya, biarpun dengan segudang dosa, asalkan ada ketulusan di dalam hatinya. Ya Rasulullah, jika aku berbuat dosa, bagaimana agar aku bisa diampuni oleh Allah? Bertobatlah engkau, kata Nabi. Orang tersebut berkata, tapi aku melakukan lagi ya Rasulullah. Bertobat lagi. Tapi aku masih melakukan lagi ya Rasulullah. Bertobat lagi. Tapi aku masih melakukan lagi. Bertobat lagi. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kau bosan bau Allah, baru Allah berpaling darimu. Nggak boleh bosan kita untuk bertobat. Nah, kita harus tahu juga, jangan mentang-mentang mendengar hadis ini lalu maksiat aja lalu tobat. Oh, bukan begitu. Dosa yang dilakukan orang yang bertobat itu pasti bukan dosa yang pertama, dosa yang lainnya lagi. Kalau terjadi dosa yang sama, tentu sebabnya berbeda dan tanpa ada niat. Nggak ada orang tobat, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku, besok lagi ya Allah. Allah tahu kurang ajar banget. Coba depan manusia, Pak minta maaf Pak, hari ini saya minta maaf, tolong maafin saat ini. Nanti saya mau minta maaf lagi karena besok saya dosa lagi, ngelakuin lagi. Kurang ajar kau. Allah Maha tahu yang dari hati kita. Makanya kalau tobat kepada Allah berjanji, ya Allah aku tidak akan mengulangi itu. Benar-benar tidak akan mengulangi, berjanji. Ternyata setelah keluar kepleset lagi. Babnya beda, itu tobat. Supaya tidak salah. Ada orang memahami hadis ini salah. Wah enak. Dosa, tobat lagi. Dosa, tobat lagi. Dosa, tobat lagi. Oh bukan begitu, bukan tobat. Itu tobat itu menyesal. Itulah Allah Jalla Jalaluh membuka pintu pertobatan untuk kita. Kalau kita punya sahib manusia, coba melihat aib kita. Pertama mungkin bisa husnudon, aib lagi husnudon, aib lagi husnudon, aib lagi. Sudah nggak nyaman duduk dengan kita. Bukan begitu manusia. Tapi Allah Jalaluh, Allah Jalla Jalaluh, dengan segala kesalahan kita, Allah menyeru, kembalilah dan kembalilah. Ditutup aib kita, diampuni oleh Allah. Nah, dari sinilah sumbernya. Maka nanti semua jalinan di antara manusia ini kalau dibangun atas dasar kita kenal Allah, maka ini menjadi sebaik-baik jalinan. Dan itu yang diinginkan Nabi SAW. Sekaligus kita ingin mengukur persahabatanku kepada orang tersebut itu, baru aku dikatakan tulus. Apa sih ukuranku?
Aku menjadi sahabatnya. Sahabat untuk istriku, sahabat untuk anakku, sahabat untuk muridku, sahabat untuk guruku, sahabat untuk sahabatku. Ukuran bahwasanya persahabatanku itu tulus benar akan dilihat Allah tuh gimana sih ukurannya? Ukurannya ini disebut oleh Ibn Abbas tadi. Jika engkau tanpa pamrih darinya, jika engkau melakukan sesuatu kebaikan kepadanya bukan karena ingin adanya kembalinya kebaikan kepadamu, ukurannya di situ. Jika kita berbuat baik kepada orang atau sahabat kita tersebut tanpa pamrih, memberi uang ya sudah karena ingin membantu dia, sama sekali tidak terlintas di benak kita bahasanya nanti biar dikembalikan, nggak ada. Nah ini coba, kalau terbangun ketulusan semacam ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita sudah berada di surga sebelum masuk surga. Semuanya dengan ketulusan. Tidak ada munafik, tidak ada kebohongan, tidak ada dusta, tidak ada ini. Memang itu adalah satu pangkal tinggi, akan tapi pun demikian kita harus berusaha menuju ke sana. Maka ayo kita jalin satu persahabatan yang tulus. Murid pun juga tidak senang kalau gurunya pamrih, kan begitu. Guru pamrih, ya nggak nyaman didengar oleh murid. Murid pun jenak. Tapi di saat murid menemukan gurunya tulus, dia semakin kagum dia. Sama seorang guru melihat murid itu tulus pengabdiannya dia. Dia tanpa pamrih, bukan jilat. Dia baik di hadapanku, di belakangku. Akan ada di hati seorang guru rasa cinta, tumbuh cinta, dan begitulah. Itu yang dibangun, yang diajarkan oleh Ibn Abbas dari zakat ini. Dimulai dari dengan Allah yang selalu punya kebaikan kepada kita. Kita salah pun ternyata tetap buka maaf. Hendaknya kita pun demikian. Di dalam persahabatan pun juga demikian. Di samping di saat kita berbuat baik pribadi ya, bukan kesalahan dengan Allah. Mengambil dari sifat Allah, artinya Allah punya kasih sayang, kita berkasih sayang. Bukan berarti sifat kasih sayang kita sama dengan Allah, oh enggak. Mengambil bagian, Imam Ghazali dalam kitab Syarah Asmaul Husnahnya mengatakan begitu di saat menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, lalu apa bagian kita dari sifat itu? Kata Imam Ghazali, bagian kita adalah kita berkasih sayang dengan hamba Allah. Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Apa bagian kita? Ya jangan khawatir, Allah yang Maha Kaya. Seperti itu. Jadi bagian kita adalah, kalau kita dihubungkan dengan masalah ketulusan Allah di dalam berbuat baik kepada hambanya adalah tidak berbatas, tidak ada batasnya. Bahkan kalau minta kepada hambanya sesuatu, tentu hanya untuk kebaikan seorang hamba, maka kita mengambil bagian daripada ini dengan tulus kita dalam berurusan dengan sesama kita. Ayo kita tata ibunda kita. Seorang anak berbuat baik pada ayah ibundanya karena Allah. Tidak semua anak yang baik sama bapak ibunya itu benar loh ya. Ada seorang anak, Masya Allah, pengabdian dengan bapak ibunya sangat luar biasa. Termasuk yang paling cekatan dalam melayaninya. Paling giat, paling semangat. Diam-diam apa? Ingin sertifikat tokonya diganti atas nama dia. Diam-diam dia. Sudah nunggu 5 tahun dia khidmah ke ibunya. Ujung-ujung, Abah, sertifikat ke tokonya buat saya, Abah ya. Hah? Lihat. Tidak semua anak berbuat sama orang tuanya adalah tulus. Tapi kalau orang tua dengan anak tulus loh ya. Tulus. Anak ini kadang susah tulusnya. Tapi kalau kita menjadi tulus, mudah kita berbuat baik kepada orang tua kita dengan tulus. Ketulusan itu akan memberikan ketentraman di batin kita. Karena tulus itu maknanya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam menjalin hidup bermasyarakat maka kita nggak ada beban. Di saat kita dicaci nggak pernah pusing. Orang tidak membalas kebaikan kita pun juga tidak gelisah. Karena kita selama ini berbuat baik karena Allah. Kita tidak akan gelisah. Kemudian kita pun juga tidak akan menyakiti orang lain karena kita punya rambu-rambu. Aku harus baik-baik dengan hamba Allah dan seterusnya. Baik. Inilah hikmah yang bisa dihadirkan pada malam ini. Intinya adalah belajar ya. Intinya adalah menyadari pentingnya sebuah persahabatan. Dimulai dari Allah dengan ketulusan, maka dengan manusia pun dengan ketulusan. Dan di dalam persahabatan itu hendaknya harus ada maaf. Ada maaf, ada mengingatkan.
Kalau Allah Jalla Jalaluh sangat maha mengetahui kita. Dan Allah maha pemaaf. Bahkan dengan segala kesalahan kita, Allah yang tahu aib kita, batin kita. Allah rubah kok kalau kita dengan Allah terus. Maka kita pun juga dengan sesama manusia. Jangan ingin menjalin persahabatan adalah kita harus bisa membangun saudara kita yang ternyata ada aib di dalam dirinya. Bukan kita bincangkan, bukan kita Allah akan, tapi yuk kita luruskan. Kemudian setelah itu, kalau kita menemukan kekurangan, ini tanda juga tulusannya. Luas sekali maknanya memang hikmah ini. Kalau kita menemukan aib saudara kita, tanda ketulusan kita di dalam persahabatan, maka aib itu yang telah kita ketahui tidak menjadikan hubungan kita berkurang dengannya. Akan tapi justru menjadikan hatinya semakin terenyuh, lalu berusaha untuk menghilangkan aib tersebut. Maka alangkah dustanya orang yang mengaku bersahabat tapi membongkar aib sahabatnya. Aib istrinya diobral di WA. Aib suaminya diobral. Bagi-bagi ribut, bagi-bagi ribut. Sebelum ada aja. Kalau udah pakai status, cemberut. Ada macam-macam. Ketahuilah bahwa pendidikan dari Allah luar biasa. Dan inilah yang dirangkum oleh Ibn Attal As-Sakandari di dalam hikmah ini. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita.